Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal kupas tumpukan sumber dari Anda yang nanyain satu pertanyaan klasik banget ya. Apakah orang baik itu selalu kalah? Anda kasih kami bab yang, wah, provokatif judulnya. Do Nice Guys Finish Last, dari buku Barking Up the Wrong Tree. Dan jujur aja, isinya tuh bikin kaget. Jadi misi kita hari ini, kita bongkar deh, apa benar jadi orang baik itu strategi yang cerdas buat jangka panjang. Nah, buat mulai, sumber Anda ini langsung ngelempar satu cerita yang terus terang bikin gelisah. Cerita soal seorang dokter yang sukses banget, tapi sukses dalam hal yang salah. Namanya Michael Swongo. Oh iya, Rekan-rekannya bahkan sampai punya julukan buat dia, Double O Swongo, kayak James Bond, seolah-olah dia punya izin untuk membunuh. dan julukan itu ternyata lebih akurat dari yang mereka kira ya. Kisah Swanggo ini benar-benar jadi inti dari dilema yang Anda ajukan. Selama 15 tahun karirnya, dia diperkirakan udah membunuh sekitar 60 orang. 60? Iya, pasien dan rekan kerjanya. Dan yang paling bikin kita nggak habis pikir itu, bukan karena nggak ada yang tahu. Sumber Anda jelasin banyak banget orang pintar di sekitarnya yang curiga, yang lihat tanda-tandanya, tapi sistemnya, dalam hal ini manajemen rumah sakit, justru berulang kali malah ngalangin penyelidikan. Demi reputasi. Demi reputasi, mereka lebih peduli melindungi nama baik institusi daripada nyawa manusia. Jadi orang jahat ini bisa terus beraksi karena sistem malah melindunginya. Nah, ini kan yang bikin kita jadi mikir, dunia ini adil nggak sih? Atau jangan-jangan yang licik, yang berani langgar aturan justru malah lebih sering berhasil? Tepat, cerita Swango ini kan contoh ekstrim ya. Tapi ini maksa kita buat nyadepin kemungkinan yang nggak enak. Bahwa kadang perilaku buruk itu nggak cuma dibiarin, tapi secara nggak langsung malah difasilitasi oleh sistem yang harusnya mencegah. Oke. Mari kita bedah sisi gelapnya dulu ya. Soalnya sumber Anda ini ngasih beberapa bukti yang lumayan suram di awal. Kayaknya dalam jangka pendek, jadi jahat atau katakanlah kurang ramah itu bisa untung banget. Ada data yang nyebutin pria dengan tingkat keramahan atau agreeableness yang rendah itu gajinya bisa sampai $10.000 lebih tinggi per tahun. Angka itu memang mengejutkan. Dan ini bukan cuma soal uang loh, ada logikanya di baliknya. Orang yang kurang ramah kan cenderung lebih mau nuntut apa yang mereka mau. Negosiasi gajinya lebih keras. Nggak khawatir nyakitin perasaan gitu ya? Betul. Sementara orang yang ramah banget mungkin lebih sering, ya udahlah demi menjaga harmoni. Jadi ini bukan soal jadi brengsek, tapi lebih ke seberapa vokal memperjuangkan kepentingan diri sendiri. Tepat sekali. Sumber Anda ini ngutip akademisi Jeffrey Pfeffer dari Stanford. Pandangannya tuh pragmatis banget, bahkan mungkin sinis. Dia bilang, di banyak organisasi, bikin atasan senang itu seringkali jauh lebih penting daripada kinerja Anda yang sebenarnya. Wow, Penelitian bahkan nunjukin kalau menjilat atasan itu, secara ilmiah bisa mengurangi stres di tempat kerja bagi si penjilatnya. Sebaliknya, rasa nggak berdaya di kantor itu faktor risiko penyakit jantung yang lebih besar daripada obesitas. serius? Lebih besar dari obesitas? Betul. Bahkan rasa nggak berdaya itu bisa nurunin fungsi eksekutif otak. Maksudnya? Jadi perasaan nggak berdaya di kantor itu beneran bisa bikin Anda jadi kurang cerdas, kurang bisa bikin keputusan yang baik? Gila, ini jadi kayak lingkaran setan dong? Persis. Anda merasa nggak berdaya, kinerja turun, Anda jadi makin nggak berdaya. Dan di atas semua itu ada satu prinsip psikologis yang judulnya belak-belakan banget di sumber Anda ini. Buruk lebih kuat daripada baik. Jadi pengalaman negatif, kritik, berita buruk, itu semua dampaknya lebih nempel di kepala kita ya. Jauh lebih nempel. Tunggu, ini ada studi informal yang bikin saya ketawa getir. Katanya buku-buku tentang etika itu 25% lebih mungkin dicuri dari perpustakaan. Hahaha, iya, ironis sekali kan? Itu gimana penjelasannya? Mungkin ada dua ya. Pertama, orang yang rasa perlu baca buku etika, itu mungkin justru yang paling sering berantem sama godaan. Kedua, dan ini lebih mungkin, ini nunjukin ada putusnya hubungan antara tahu yang benar sama ngelakuin yang benar. Kita bisa baca semua teori etika, tapi pas ada kesempatan, dorongan egois itu bisa ngambil alih. Ini nih yang bahaya. Perilaku buruk ini ternyata nggak berhenti di satu orang aja. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik sekaligus mengkhawatirkan. Sumber Anda nyorot penelitian dari Dan Ariely, dia nunjukin kalau perilaku buruk itu menular.
Di eksperimennya, dia nemuin kalau kita lihat orang lain curang, dan yang penting, lolos gitu aja, Kita jadi ikut-ikutan. jauh lebih mungkin buat ikut-ikutan. Alasannya simpel, itu jadi norma sosial yang baru. Pikiran kita bilang, oh ternyata nggak apa-apa, semua orang juga begitu. Ini kan yang disebut apel busuk itu ya. Satu orang bisa merusak satu tim. Betul, sumber Anda bilang tim kerja yang punya satu apel busuk aja, kinerjanya bisa anjlok 30-40%. 30-40%? Itu kan gede banget. Gimana caranya satu orang bisa ngerusak sebegitunya? Mekanismenya gini, si apel busuk ini, atau kita sebut aja seorang taker, dia kan nyiptain ketidakpercayaan. Anggota tim lihat dia malas-malesan, nggak kontribusi, tapi dapat imbalan yang sama. Mereka mulai mikir, ngapain gue kerja keras kalau dia aja santai? Akhirnya mereka juga nahan usaha. Biar nggak ngerasa dimanfaatin ya? Tepat, jadi reaksi berantai, kepercayaan anjlok, komunikasi ancur, semangat kerja hilang, semuanya jadi kerja seminimal mungkin. Jadi keegoisan satu orang itu akhirnya ngeracunin seluruh lingkungan. Persis, dalam jangka panjang, keegoisan itu justru menghancurkan lingkungan yang dia butuhin buat berhasil. Contoh ekstrimnya di sumber Anda itu negara Moldova pasca Soviet. Budaya dengan tingkat kepercayaan yang sangat rendah. Kenapa Moldova? Orang di sana saking curiganya satu sama lain, sampai nggak ada yang mau kontribusi buat kebaikan bersama. Nggak mau bayar pajak karena yakin bakal dikorupsi. Nggak ada yang mau investasi di proyek komunitas. Hasilnya? Stagnasi. Jadi intinya? Intinya, kualitas masyarakat tempat Anda berada itu jauh lebih penting daripada posisi Anda di masyarakat itu. Mending jadi warga biasa di Swiss daripada orang kaya di Moldova. Oke. Jujur ya setelah dengar semua itu, Swanggo apel busuk, Moldova, rasanya jadi pesimis. Kayak jadi sinis itu satu-satunya strategi yang logis. Tapi yang bikin saya kaget, untuk nemuin harapan, sumber ini justru ngajak kita lihat ke tempat yang paling nggak terduga. Dunia para penjahat. Iya, ini salah satu pembalikan argumen yang paling keren di buku ini sih. Geng di penjara, bos mafia, bahkan bajak laut zaman dulu, itu ternyata lebih paham nilai kepercayaan daripada banyak perusahaan modern. Gimana ceritanya? Coba bayangin deh, mereka kan nggak bisa telepon polisi kalau ditipu. Nggak ada sistem hukum formal. Satu-satunya yang mereka punya itu reputasi dan kepercayaan. Tanpa itu, organisasi mereka langsung hancur. Bajak laut. Bukannya mereka itu contoh klasik orang-orang egois dan kejam? Itu citra populernya. Tapi sumber Anda ngutip sejarawan ekonomi Peter Leeson yang neliti catatan log kapal bajak laut asli. Temuannya luar biasa. Kapal bajak laut itu ternyata salah satu tempat paling demokratis pada masanya. Demokratis. Iya, kapten dipilih sama kru dan bisa dipecat kapan aja. Pembagian harta rampasan itu adil banget, ada aturannya. Mereka bahkan punya sistem asuransi buat kru yang terluka. Dan yang paling gila, kru mereka itu beragam banget secara ras, jauh sebelum perbudakan dihapus di Amerika. Wow. Mereka bisa jadi organisasi kriminal yang sukses banget, justru karena mereka nyiptain sistem yang adil dan bisa saling percaya. Oke, jadi bahkan di antara penjahat pun aturan main yang adil itu kunci sukses jangka panjang. Terus ada juga sisi lainnya kan? Kisah Wesley Outre yang loncat ke rel kereta bawah tanah buat nyelamatin orang asing. Dia jelas bukan tuker, dan dia jelas nggak kalah. Sama sekali nggak, dia contoh sempurna dari kebaikan ekstrim. Dan hasilnya, dia dihujani penghargaan, dapat uang beasiswa penuh buat putrinya. Bahkan dipuji sama presiden di siaran TV nasional. Tindakannya yang tanpa pamrih, itu ngasih imbalan yang jauh lebih besar dari yang bisa dia bayangin. Nah, kisah-kisah ini ngebawa kita ke kerangka berpikir dari Adam Grant yang berguna banget ya. 3 tipe orang, yaitu pengambil atau takers, pencocok atau matchers, dan pemberi atau givers. Betul, taker selalu mau dapat lebih dari yang mereka kasih. Matchers itu prinsipnya timbal balik, lu bantu gue bantu lu. Dan givers ini yang bantu tanpa ngarep imbalan langsung. Dan hasilnya? Hasilnya mengejutkan. Waktu Grant neliti siapa yang paling sukses, dia nemuin para givers ini. Mereka ada di 2 ujung spektrum. Mereka ada di posisi paling bawah, sekaligus paling atas tangga kesuksesan. Tunggu. Kok bisa gitu? Itu kan kontradiktif. Gimana bisa kelompok yang sama jadi yang paling gagal sekaligus paling sukses? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Givers yang di bawah itu adalah mereka yang jadi keset. Mereka memberi tanpa batas. Sampai dimanfaatin sama para takers, sampai kelelahan, kehabisan energi. Oke, paham. Terus yang di atas?
Yang di puncak itu giver yang cerdas. Mereka murah hati, tapi nggak naif. Mereka tahu cara pasang batasan. Insinyur paling produktif, mahasiswa kedokteran dengan nilai tertinggi, penjual terbaik, semuanya cenderung giver yang cerdas ini. Mereka bangun jaringan yang penuh niat baik, dan dalam jangka panjang, jaringan itulah yang ngasih mereka keuntungan luar biasa. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa orang baik selalu kalah, tapi lebih ke gimana caranya jadi orang baik yang menang. Gimana caranya jadi giver yang sukses, bukan yang gagal dan dimanfaatin. Bener. Tahun 1980-an, ilmuwan politik Robert Axelrod ngadain turnamen. Dia ngundang para ahli buat ngirim program komputer yang main game dilema tahanan berulang-ulang. Intinya, di tiap putaran, program harus milih antara bekerja sama atau berkhianat. Oke, terus siapa yang menang? Pasti program yang paling canggih dan licik ya? Justru itu, semua orang ngira begitu. Mereka ngirim program-program yang super kompleks. Tapi pemenangnya ternyata salah satu program paling simpel. Cuma beberapa baris kode. Namanya Tit for Tat atau TFT. Tip for tat? Aturannya cuma 2. Pertama, di langkah pertama selalu bekerja sama. Kedua, setelah itu tiru aja apapun yang lawan lakuin di langkah sebelumnya. Hah? Cuma gitu doang? Cuma gitu doang. Kalau lawan kerja sama, kita ikut kerja sama. Kalau dia berkhianat, kita langsung balas berkhianat. Kok bisa strategi sesimpel itu menang? Ternyata, dalam permainan jangka panjang, kelicikan itu jadi bumerang. Program yang terlalu pintar malah kelihatan nggak bisa diprediksi. Jadi program lain nggak mau kerjasama. Sebaliknya, kejelasan TFT bikin dia jadi mitra yang ideal. Axelrod lalu analisis, kenapa TFT ini tangguh banget? Dan dia nemuin 4 kualitas utama. Oke, apa aja tuh 4 kualitasnya? Pertama, dia baik, nice. Dia nggak pernah berkhianat duluan. Dia selalu mulai dengan niat baik. Kedua, dia membalas, retaliatory. Kalau dikhianati, dia langsung balas. Ini bukan dendam ya, tapi buat ngasih batasan. Gue nggak bisa dimanfaatin. Penting ini. Ketiga, dia pemaaf, forgiving. Begitu lawannya kerjasama lagi, dia langsung maafin dan ikut kerjasama lagi. Nggak baperan. Dan terakhir, ini yang paling penting mungkin, dia jelas, clear. Strateginya simple banget sampai program lain cepet paham dan sadar kalau kerjasama adalah jalan terbaik buat semua. Wow, jadi ini kayak cetak biru buat interaksi manusia yang sukses ya? Lalu, gimana kita bisa nerapin ini di kehidupan sehari-hari? Sumber Anda kan ngasih beberapa aturan praktis ya? Tentu, aturan pertama, dan ini paling dasar, pilih lingkungan yang tepat. Kita udah bahas perilaku buruk itu nular, tapi kabar baiknya perilaku baik juga nular. Anda bakal jadi kayak orang-orang di sekitar Anda. Jadi kalau lingkungan kerja isinya taker semua, susah ya mau jadi giver yang sukses? Susah banget, jadi ini keputusan strategis. Aturan kedua, bekerja samalah terlebih dahulu. Ini langkah pertama TFT, dan intinya jadi giver, jadilah yang pertama nawarin bantuan, bagi info. Ini investasi. Anda mulai siklus timbal balik yang positif. Aturan ketiga, ini favorit saya nih. Menjadi tanpa pamrih itu bukan tindakan suci, itu konyol. Ini dalam banget ya? Dalam banget. Adam Grant nemuin giver yang gagal itu yang jadi keset, memberi sampai habis. Makanya aspek membalas dari TFT itu penting. Ini soal bela diri, nunjukin kebaikan Anda ada batasnya. Jadi nggak apa-apa buat menghukum orang yang curang? Justru perlu. Sumber Ada bahkan bilang gosip sehat itu salah satu cara komunitas ngehukum taker secara sosial. Dan penting juga batasi pemberian Anda. 2 jam seminggu itu katanya titik optimal buat dapat manfaat psikologisnya tanpa kelelahan. 2 jam seminggu? Oke, itu bisa diukur. Lalu aturan keempat, mainkan permainan tit for tat. Ini rangkumannya kan? Betul. Jadilah baik, jangan jadi penurut, maafkan, dan yang penting, bersikaplah jelas. Dan aturan kelima, yang nyatuin semuanya. Berpikirlah jangka panjang dan dorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, gimana caranya mendorong orang lain buat mikir jangka panjang? Kuncinya frekuensi interaksi. Makin sering Anda ketemu seseorang, makin besar insentif mereka buat berlaku baik, karena mereka tahu bakal ada putaran berikutnya. Jadi ini soal membangun hubungan yang berkelanjutan ya? Tepat. Ketika orang tahu reputasi mereka dipertaruhkan dalam jangka panjang, mereka jadi mikir 2 kali sebelum berbuat egois. Oke, jadi setelah kita bahas semua ini, pertanyaan awal kita, apakah orang baik selalu kalah? Kayaknya terlalu simpel ya jawabannya, nggak hitam putih. Betul sekali.
Dunia ini bukan film dongeng, ini lebih kayak permainan yang nggak ada habisnya. Strategi jangka pendek, jadi takit votet, mungkin bisa menang sesekali, menang satu pertempuran. Tapi dalam jangka panjang, dalam perang yang sesungguhnya, yaitu karir dan hidup Anda, strategi tit for tat itulah yang membangun kesuksesan yang langgeng. Orang baik yang naif mungkin kalah, tapi orang baik yang strategis, mereka nggak cuma bertahan, mereka pada akhirnya berkembang. Ini memunculkan satu pertanyaan penutup yang penting buat Anda renungkan. Dalam berbagai permainan yang Anda mainkan setiap hari, di kantor, di hubungan Anda, di komunitas, strategi apa yang sebenarnya sedang Anda gunakan? Apakah strategi itu dirancang untuk kemenangan cepat yang sesaat, atau untuk membangun sesuatu yang benar-benar akan bertahan dalam jangka panjang?